Komisi 6 yang saya hormati, saudara-saudari Dirut Utama, Direktur Utama Pertamina, beserta seluruh para direksi, baik yang di holding maupun di anak perusahaan. Pertama, tentu atas nama fraksi Partai Demokrat mengucapkan turut bela sungkawa dan prihatin atas terjadinya bencana yang menurut saya ini adalah kelalaian yang terjadi di Pelumpang. Kelalaian itu berbeda dengan kecelakaan yang tidak disengaja atau bencana, tapi sebetulnya bisa diprediksi. Oleh karenanya kami turut prihatin, mudah-mudahan yang meninggal dunia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi yang ditinggalkan ataupun yang luka-luka cepat bisa sembuh dan beraktivitas. Yang kedua, dalam pemikiran kami di fraksi Partai Demokrat, bukan sekali ini terjadinya kebakaran yang terjadi di Pertamina, tapi kami sudah mendalami betul beberapa kali terjadi, dan hampir pasti bahwa kejadian-kejadian tersebut pada ujungnya nggak pernah memberikan kepastian apa yang ditanyakan oleh Pak Amin, apa penyebabnya, apa mitigasinya, dan apa yang ke depan harus dilakukan. Kita masih ingat kunjungan ke Balongan, saya bahkan menyaksikan langsung kebakaran masih berkobar-kobar di Indramayu, ada korban di sana. Kita juga sama-sama ke Cilacap mengunjungi kebakaran, sama-sama bertemu dengan ibu, gitu ya. Dan terakhir terjadi di Pelumpang, saya juga menyaksikan langsung, meskipun saya tidak dalam jarak dekat, tapi saya menyaksikan, gak kuat juga melihat bagaimana kebakaran di sana yang terjadi. Oleh karenanya, ini yang harus sebetulnya disampaikan pada hari ini. Apa langkah-langkah ke depan untuk bisa mengantisipasi pada setiap terjadinya insiden maupun accident yang terjadi di Pertamina. Kalau hanya kemudian menggambarkan dan kemudian juga hanya memperlihatkan sebuah perjalanan Pertamina yang dulu kawasannya luas, lantas terokupasi oleh masyarakat, konteksnya menurut saya bukan di situ. Konteksnya bukan di situ. Kami akan mendukung berbagai langkah Pertamina yang tentu ini akan melindungi, memproteksi pada setiap ancaman atau potensi bencana yang terjadi terhadap masyarakat. Kami akan dukung, Bu. Ibu mau merelokasi, kita dukung. Apakah merelokasi penduduk, kita dukung. Yang penting direlokasi tidak menurunkan derajat masyarakat yang ada di sana. Maksudnya dari sisi pendapatan, dari sisi pekerjaan, dari sisi kehidupannya, jangan diturunkan. Atau barangkali merelokasi secara bertahap terhadap depo yang ada di sana. Meski tadi disampaikan di situ terintegrasi dengan berbagai produk yang ada di Pertamina. Kami paham itu sangat paham lah. Dan barangkali ucapan saya ini juga berulang kali saya sampaikan, bukan hanya kali ini. Kita ketemu dulu di Komisi 7. Saya juga sampaikan, bertemu pada waktu di Balongan disampaikan, bertemu di Cilacap juga disampaikan. Artinya langkah nyata apa yang harus dilakukan ini belum terlihat apa yang sebetulnya dilakukan untuk melakukan antisipasi terhadap terjadinya fire drill, terhadap terjadinya ledakan ataupun terjadinya kebakaran gitu. Ini yang menurut saya catatan buruk gitu. Apalagi kalau kemudian bahwa atas kejadian itu mengorbankan seseorang gitu. Menurut saya agak aneh gitu. Saya tanya, sekarang di mana? HSE itu di bawah siapa? Holding di atas, di bawah siapa holding? Untuk HSE-nya di bawah siapa? Vice Presiden, senior Vice Presiden, di bawah Dirut, betul? Di bawah Dirut. Kalau di operasional, di Patraniaga, di bawah siapa? Langsung di bawah Dirut. Kenapa yang diberhentikan Dedi? Gitu loh. Janganlah mencari korban dalam situasi seperti ini.
pertahankan soliditas direksi dan jangan mencari kambing hitam. Apalagi hari ini saya mendengar lebih aneh lagi. Pak Erik sebagai Menteri BUMN sudah menyampaikan bahwa akan direlokasi ke Pelindo 2. Ke Pelindo maksud saya. Sudah tidak ada 23. Ke lokasi Pelindo. Betul tidak, Bu? Betul kan? Belum. Membangun baru, bukan relokasi. Bukan relokasi. Gitu Pak Andre, bukan relokasi. Seperti yang di Twitternya Pak Andre. Sebagian gitu ya. Sebagian akan dipindahkan, ya, tapi di sini saya berarti diturunkan. Ini supaya jelas gitu. Karena berarti kan tidak ada relokasi depo. Yang ada adalah membangun baru dengan downsize terhadap depo yang ada saat ini. Begitu, Bu? Nah, artinya sama dengan saya ucapkan di beberapa media, bahwa bisa dilakukan relokasi maupun bisa dilakukan dengan downsize terhadap depo yang sudah ada. Yang ketiga, langkah apa yang harus dilakukan? Ini penting. Kalau selama ini kemudian hanya terjadi kebakaran, apalagi 18 jiwa melayang, lantas kita hanya rapat seperti ini. Harusnya ada pertanggungjawaban yang lebih mengedepankan moralitas kita sebagai pejabat negara. Ibu juga bagian daripada pejabat korporasi negara. Gitu. Harus ditunjukkan dong. Dengan cara apa pertanggungjawaban itu? Gitu. Saya kadang-kadang tidak habis pikir ya. Setelah kebakaran ya seperti biasa saja. Apakah dalam rapat-rapat Anda, saudara sekalian itu, menangis tidak melihat situasi itu? Jangan-jangan Anda ketawa rapat di sana. Gitu. Ini yang harus dibuktikan, bahwa perasaan hati dan jiwa Anda dalam mengelola BUMN, kemudian terjadi insiden, accident atas masyarakat, ya tunjukkan pertanggungjawaban. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya memang direktur utama, komisaris utama juga harus bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan harus mundur, bukan. Pertanggungjawaban itu ya ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Kami sudah paham pasti jawaban ini, pasti hari ini rapatnya jawabannya tuh seperti ada dalam proses. Saya sudah paham, pasti ini jawabannya, pasti akan berbicara tentang kronologis, pasti akan berbicara terhadap ledakan. Tapi ledakan itu karena apa? Gitu. Pasti akan berbicara ini, padahal sudah lama juga kita ingatkan bahwa di situ ada masyarakat. Lantas busernya nyerang kira luar biasa. Buser-busernya tolong dihentikan. Buzzer. Tulisannya buzzer, bacanya buzzer. Luar biasa. Menyerang. Seolah-olah bahwa masyarakat salah di situ. Bukan Pertamina yang mendekatkan bencana ataupun mendekatkan potensi bahaya kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang mendekat kepada potensi bahaya. Menurut saya bukan dalam konteks itu, karena ibu ini adalah direktur utama PT Pertamina yang 100% sahamnya adalah milik negara. Gitu. Jadi sudah hentikan main buser-buser itu, main basar-basar itu. Gitu. Nggak usah lagi dipenuhi. Saya begitu mengupload itu langsung, dan saya paham ini siapa gitu. Biarkan saja. Karena apa? Pertamina punya instrumen yang bisa meyakinkan publik bahwa bencana ini ke depan bisa diantisipasi. Bencana ini ke depan bisa kita kurangi potensi bahayanya. Gitu. Yang keempat, yang terakhir, Pak Nusron. Gitu. Ini kan double cover sebetulnya. Pertamina ini double cover, ada holding, ada subholding. Masa dengan double cover aja seperti ini selalu terjadi bencana gitu? Double cover saja masih terjadi kebakaran terus gitu. Bagaimana kalau misalkan dulu ditangani oleh satu cover misalkan? Kan double cover. Ibu sebagai direksi membawahi senior vice president yang menangani HSE.
Dirut Patraniaga memiliki senior vice president yang menangani juga masalah HSE di masing-masing korporasinya, baik di holding maupun di subholding. Tapi apa yang terjadi? Kok nggak mampu? Jangan-jangan lemah sekali dalam bidang HSE. Pak Taufik ini jagonya HSE. Saya yakin Pak Taufik, dengan Pak Taufik ini tunjukkan, Pak Taufik ini kan alumni perusahaan minyak yang sangat mempertahankan safety. Jadi dipertahankan betul gitu loh. Karena ini juga menyangkut kredibilitas. Jangan sampai dengan kejadian-kejadian ini BUMN hancur, yang akhirnya kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. BUMN sebagai milik negara, sebagai kontributor terhadap fiskal negara, hancur karena kredibilitasnya tidak bisa dijaga. Lantas kita kalah bersaing dalam dunia perminyakan internasional. Kapan kita bisa kuat gitu? Nah, oleh karena itu saya kira tolong secara teknis diperkuat betul. Kami mendukung terhadap upaya apapun Pertamina. Fraksi Partai Demokrat mendukung terhadap apapun upaya Pertamina. Dengan catatan tetap memperhatikan masyarakat adalah bagian kehidupan yang tidak dipisahkan dari kehadiran Pertamina. Tetap harus mendapatkan kesejahteraan dari korporasi negara ini. Tidak boleh kemudian seolah-olah mereka sebagai pendatang haram di situ. Tidak boleh. Ada cara yang lebih manusiawi, cara yang lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu. Kalau enggak, Ibu serahkan ke dapil-dapil yang ada di sini. Bagaimana caranya memberikan pengertian supaya ada jarak aman, supaya ada buffer zone antara objek yang memang ini bisa dijadikan sebagai area yang lebih aman. Tetapi tadi kan saya mendapatkan penjelasan bukan dari tangki, justru ledakan terjadi dari pipa gitu. Nah ini juga yang harus diperkirakan betul gitu loh. Dan saya kira saya selanjutnya berharap untuk tidak terjadi lagi kecelakaan seperti ini. Nyawa manusia itu harganya jauh lebih tidak ternilai, harus dijaga betul gitu. Cara menjaganya ada caranya. Kalau kurang mampu untuk bisa bagaimana mendekatkan penduduk, saya bisa bantu. Pendekatan kepada penduduk, Pak Nusron bisa bantu. Sanggup Pak Nusron. Pak Andre sanggup. Jadi menurut saya ini catatan-catatan saya tidak ingin terlalu jauh kepada hal-hal yang teknis. Yang pasti adalah harus ada tanggung jawab moral atas kejadian ini. Dan jangan mengorbankan seseorang sebagai kambing hitam. Pastikan apa strategi ke depan. Jangan Menteri A ngomongnya akan relokasi, yang B tidak mau merelokasi, kemudian pada hari ini bisa relokasi, bisa juga merelokasi masyarakat, bisa merelokasi depo. Yang mana? Jangan sampai justru kedua-duanya bahkan tidak dilakukan. Jangan sampai. Saya kira demikian. Terima kasih Ketua. Dan saya mohon perhatian betul. Jangan sampai ucapan ini terulang kembali. Jangan sampai kita berbicara stop terjadinya kebakaran di Pertamina terjadi lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.